Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aden Pranawa. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah website dibangun menggunakan framework. Dan ada berbagai macam framework yang bisa kita gunakan. Kebetulan di sini aku menggunakan framework dari Laravel. Oke, langsung saja kita aktifkan web servernya, yaitu dengan PHP SAM Control Panel. Kemudian karena kita menggunakan framework, kita harus mengaktifkan server dari framework tersebut juga, atau framework yang kita pakai ya teman-teman. Di sini kita karena menggunakan Laravel, kita mengaktifkannya dengan command prompt, dengan masuk ke folder penyimpanan Laravel kita. Ini aku menyimpan di SAM, kemudian folder htdoc, kemudian di folder Laravel. Oke, setelah masuk, kita gunakan sintak untuk mengaktifkan server dari Laravel. Kalau di sini di Laravel menggunakan PHP artisan serve. Oke, ketika sudah, maka kita bisa jalankan servernya. Kita bisa jalankan halaman websitenya dengan cara localhost, kemudian alamatnya. Ini 8000 didapat dari server ini, ada 8000. Kalau misalnya di sini 8080, berarti localhostnya 8080. Karena kebetulan di sini 8000, makanya kita pakai yang 8000. Kita pilih enter aja. Nah, langsung akan diarahkan ke tampilan halaman home dari website rental mobil ini. Nah, seperti biasa di sini ada menu mobil, menu user, sewa mobil, dan fotos. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita coba menjalankan menu mobil. Nah, di sini ada tampilan data mobil, ada nama mobilnya, kemudian ada button-button action. Kita bisa melihat detail, edit, dan hapus. Jadi contoh, kita detailnya maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita coba tambah data dulu deh. Kita coba tambah data. Kita pilih fotonya, semisal Avanza gitu. Kita pilih Avanza. Kita coba Avanza 2000, kemudian mereknya Toyota. Kita buat merek Suzuki dulu, karena nanti kita akan mencoba buat mengeditnya ya teman-teman. Oke, kita silver, kemudian harganya sekarang kita simpan. Nah, di sini data akan tersimpan di dalam database. Mana buktinya? Kita coba buka aja database yang sudah kita punya di PHP MyAdmin. Di sini di rental mobil, kemudian di tabel. Nah, di sini kita tadi baru memasukkan data Avanza dan di sini sudah tersimpan. Oleh karenanya bisa tampil di halaman website kita. Bagaimana kita detailnya? Nah, otomatis sama seperti yang tadi kita tampilkan, ada tampilan foto, kemudian ada nama dan plat nomornya. Sekarang kita akan mencoba mengeditnya. Nah, di sini kita tidak akan mengubah fotonya, sebesar kita hanya mengubah jenis mobilnya. Kita Matic, dan namanya ternyata Avanza aja gitu. Avanza, kemudian mereknya Toyota. Oke, kemudian plat nomornya SI misalnya gitu. Sip. Kemudian harganya naik jadi 200.000. Kita simpan. Nah, otomatis data akan berubah di database juga kita bisa lihat berubah juga. Dan detailnya akan sama. Bagaimana kalau kita ingin merubah gambar ya? Kita seperti biasa, contoh yang di atas deh. Nah, ini Fortuner kita akan rubah jadi kijang gitu ya, jadi gambar mobil Kijang Innova begitu. Kemudian kita hanya merubah gambarnya aja, dan yang lain tetap sama, kita simpan aja. Oke, detail. Nah, gambar berubah menjadi Kijang Innova. Karena ini mobil Fortuner, kita rubah lagi ke dalam gambar mobil Fortuner agar sesuai ya teman-teman. Kemudian ini aja, oke, simpan. Bagaimana kalau kita ingin menghapus data? Kita tinggal klik tombol hapus saja. Kita coba ya teman-teman, kita hapus, maka data akan hilang. Di sini juga akan tidak ada data. Oke, bagaimana sekarang? Bagaimana sintak codingannya nih? Kita bisa buka di sini. Oke, hal yang pertama kita gunakan ketika kita menggunakan framework Laravel ini,
kita membuat root-nya dulu, root atau istilahnya halaman mana yang akan kita tuju gitu. Nah di sini ada root, ada API, ada channel, ada konsol. Kita fokus di web.php-nya. Dan di sini root alamat atau alamat-alamat yang akan kita akses. Misal nanti kayak tadi localhost 8000. Di sini kosong. Tapi kenapa muncul halaman ini? Karena kita sudah menyeting ini halaman kosong. Setelah slash ini kosong, diarahkan ke index atau defaultnya ke index. Kemudian home, kita coba misal home. Nah setelah di atas ada alamat home, nah, diarahkan ke alamat home dengan metode index. Kemudian yang lain juga sama, read, mobil, kemudian ada slug di sini buat istilahnya random lah. Jadi setelah mobil itu metodenya random. Metode atau isi datanya tuh random. Jadi ketika detail ini kita bisa mengisikan ID atau hanya namanya saja. Kemudian setelah di root kita baru membuat controllernya. Kita membuat controller seperti yang visi kemarin kita membuat controller. Nah, controller di Laravel ini ada di HTTP, di folder app HTTP. Nah, di sini ada controller dan ada home, ada mobil controller. Nah, kita ke home controller. Di dalam home hanya ada index. Kenapa? Karena kita hanya memanggil controller home ini untuk diarahkan ke menu index. Index itu menu utama home di sini, gitu. Kemudian kita pindah ke mobil controller. Karena kita mau mengaktifkan menu mobil, jadi kita harus membuat mobil controller. Jadi semua yang ada di menu mobil itu akan dikontrol dari file mobil controller. Seperti yang pertama, index ini berarti ketika di tadi mana web ketika rootnya kita mengarahkan ke mobil, kemudian metodenya index, maka akan diarahkan ke kontrol mobil dan diarahkan ke function index gitu. Kemudian di create juga sama, tambah juga, kemudian ada edit, ada update. Nah di sini bagaimana alurnya? Ketika sudah dipanggil, metode index ini akan menjalankan data mobil model ini adalah database-nya. Nanti kita mau pakai database yang mana? Oke, setelah ini ternyata data memanggil mobil model. Nah, tentunya kita harus membuat mobil modelnya dulu. Di mana? Kita membuat di folder model, kita buatlah mobil model. Isinya apa? Isinya seperti ini. Kita menghubungkan dengan database-nya. Tabel mobil sesuai nama database-nya, kemudian Word ini sebagai nanti ketika kita ingin menginputkan mobil itu harus ada salah satu yang kita inisiasi kalau ID itu nggak boleh berubah gitu, atau biasanya bisa menggunakan variable kemudian atau apalagi yang sering digunakan sih guarded sama variable. Kalau variable berarti tandanya database ini boleh diisi gitu. Tapi karena berhubung ID-nya kita buat auto increment, makanya yang hanya istilahnya di guard atau dilindungi itu hanya ID-nya, yang lain boleh diisi bebas begitu. Kemudian balik lagi controller. Setelah itu memanggil paginate. Nah, ini paginate enaknya Laravel, kita bisa membuat pagination dengan hanya memanggil metode paginate. Dan di sini 15 itu tampilannya hanya 15 lah, diseleksi 15. Kemudian kita coba yang tambah ya teman-teman. Setelah selesai kita dilempar ke view di mobil.index. Kemudian data. Kenapa compact? Karena kita membutuhkan data dari mobil model tadi untuk bisa kita tampilkan. Contoh, ini kita ambil di view mobil model. Di view mobil index ya, view. Kita bisa lihat di research. Kemudian ada file view. Nah, di sini ada mobil. Mobil ini berarti nama foldernya. Kemudian index, nama filenya. Index harus disesuaikan dengan
pokoknya tulisan dari filenya itu harus disesuaikan, harus disamakan. Di sini index akan mengarahkan ke sini. Kemudian bagaimana dengan edit, tambah detail gitu? Kita bisa arahkan di sini, misal di index ada tambah data. Oke, ini tambah data. Kita arahkan ke halaman create. Oke, alurnya sama. Kita ke web dulu, kita ke root dulu. Rootnya kita mana? Oh, get. Ternyata di address bar ada alamat create. Kita arahkan ke method create di mobile controller. Jadi bukan di control home lagi ya teman-teman. Jadi kita arahkannya ke mobile controller karena kita sudah masuk ke menu mobil. Create, kemudian masuk ke mobile controller, ada create. Nah, di sini tinggal menjalankan return view karena kita tidak tidak membutuhkan data apa-apa ya. Jadi kita hanya ingin menambahkan saja. Jadi kita ke view, folder mobil, file create. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya setelah sudah diisi semua datanya, bla 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 bla, kita klik simpan. Diarahkannya kemana? Action ke mobil, method post. Kemudian multipart ini digunakan untuk ketika kita macam-macam datanya, tidak hanya teks ataupun gambar saja. Jadi kita digabung antara teks dan gambar, itu harus menggunakan n-type multipart atau form data. Nah, ketika sudah diarahkan ke action mobil berarti kita masuk ke root lagi, arahnya begitu, masuk ke root, kemudian diarahkan ke post, bukan get. Ini kan ada dua nih, ada get, ada post. Kita root ini akan membaca, oh ternyata halaman ini mengakses metode post, berarti yang dipanggil adalah post/mobil, bukan get/mobil. Karena tadi di form yang kita buat dengan ketika ini menggunakan get, maka akan dipanggil yang metode get, begitu teman. Jadi yang dipanggil ini terus metodenya tambah. Kita kembali ke controller, tambah. Nah, di sini sintaknya adalah, kalau di sini di Laravel dinamakan mass assignment, atau istilahnya kita mempermudah assignment kita lah. Kita tinggal mengumpulkan di sebagai array, kemudian kita kirim ke database. Sebelumnya kita biasanya secara konvensional kita menggunakan seperti ini. Nah, di sini sama sebenarnya penggunaannya, hanya saja kalau di mass assignment ini kita hanya memanggil request, kemudian kita kumpulkan sebagai array, baru kita kirim. Kalau di sini kita ngambil satu-satu, ambil datanya satu-satu, data new model mobil, kemudian kita ambil sesuai nama dari formnya. Tadi mana? Kita buka form create dulu. Nah, di sini namanya adalah foto mobil, ada ID jenis, kita ambil di sini foto mobil, ID jenis. Karena ada yang lebih simpel, kita bisa komennya. Kemudian setelah itu create. Setelah ngambil datanya, kita tinggal create aja dan langsung di redirect ke /mobil. Nah, kalau di sini /mobilnya kita kembali ke get. Kenapa? Karena metode defaultnya adalah get. Jadi redirect langsung redirect ke web get mobil. Jadi langsung ke index. Balik lagi ke index di folder mobil. Gitu teman-teman. Kemudian apalagi kita update. Misal kita mau update nih, kita edit, kita update, kita masuk ke seperti tadi ke web. Kemudian kalau di sini berarti kita mau edit. Nah, di sini ada get edit sesuai ID-nya. Kita ambil ID-nya, kemudian diarahkan ke mobile controller di method edit. Kita lihat controllernya. Method edit diambil ID-nya, kemudian data mobil.
ambil model kayak tadi, database-nya, kemudian find, kita temukan. Nah, enaknya di Laravel ini kita bisa menggunakan metode-metode yang sudah disediakan oleh Laravel seperti find, kemudian get all begitu. Beda dengan MVC kemarin. MVC kemarin kita harus get by ID, begitu kita harus membuat get by ID, terus nanti di modelnya kita buat sintak database-nya. Nah, kalau di sini tinggal find, kemudian inisiasi, apa yang ingin dicari, ID. Nah, langsung kita arahkan ke mobil.edit. Kita arahkan mobil, halaman mobil, folder mobil, kemudian file edit. Nah, di sini langsung kita bisa panggil nih. Setelah kita tadi mengambil data, menemukan oh ini ID-nya di sini, kita bisa ambil datanya satu-satu. Contoh mobil, kemudian ada ini tipe mobilnya. Kita bisa, nah ini all untuk apa? Apakah data yang kita edit itu sudah ada di database atau belum? Itu ngeceknya menggunakan sintak all. Ini kenapa ada tanda tanya? Ini istilahnya apa ya? Terminate apa gitu, Pak? Yang intinya all, apakah ada? Kalau emang ada, alt-nya ditampung dengan ini. Kalau nggak ada, akan kosong. Gitu. Oke, sudah kita ambil datanya. Setelah sudah, di sini metodenya bukan post lagi, tapi kita put. Kenapa? Karena kita ingin mengambil semua data yang sudah ditampilkan di form ini untuk kita masukkan ke database. Nah, di webnya juga, di rootnya juga kita menggunakan metode kita mengambil. Dan kita hanya mengambil dari datanya saja, tanpa harus ada edit atau update dan lain sebagainya. Kita hanya memanggil mobil, terus kita mengambil ID, dan di mobil controller kemudian metodenya update. Metode update seperti ini, ada request, dan karena tadi kita mengambil ID, kita harus mencantumkan juga variabel ID di sini. Nah, di sini sudah find ID. Kalau tadi kita create saja, ini create di sini berarti kita menambahkan seluruh tampilnya. Datanya apa, kita input dengan sini. Nah, kalau di sini find dulu, kita temukan mana sih yang mau diupdate, baru kita update dan dimasukkan ke dalam file inputan tadi, kita dimasukkan dalam satu array. Nanti kita masukkan lagi. Kemudian di redirect lagi ke mobil. Kemudian yang delete lebih simpel lagi. Kalau yang kemarin MVC kita harus menggunakan delete form gitu kan, delete form, where, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Laravel ini kita tinggal menggunakan metode delete dengan mencari mana ID yang akan kita delete. Jadi kurang lebihnya begitu, teman-teman. Jadi kurang lebihnya begitu, teman-teman. Sebuah website yang dibangun menggunakan framework, dan di sini kita menggunakan framework Laravel. Apapun yang kita gunakan, baik itu MVC, kemudian Laravel, nanti ada juga web service, itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kalau MVC, keunggulannya mudah dipahami, kesulitannya itu, kelemahannya kita harus hafal metode-metode yang seperti database itu, kita harus hafal semua. Kemudian kalau di Laravel mudahnya, kita hanya tinggal mencari metode-metode yang digunakan di framework itu. Gampang banget cara nyarinya, ada di dokumentasi Laravel ya. Kita tinggal buka web Laravel. Nah, kita tinggal lihat dokumentasinya, sama seperti kita desain melalui Bootstrap begitu. Nah, dokumentasi di sini banyak. Misal kita mau apa, mau alt gitu kan, alt input, kita mau nampilin input yang sudah ada. Nah, di sini kita banyak banget di sini. Nah, bedanya seperti itu. Kalau MVC kita harus seenggaknya tahu metode-metode yang bisa kita gunakan. Nah, pengembangannya yaitu menggunakan framework ini. Cuman ya kalau hanya memang kita harus belajar lebih
untuk bisa mengetahui banyak metode yang digunakan atau fitur-fitur yang digunakan di Laravel ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman semua, jaga kesehatan. Jangan lupa makan, karena imun kita naik ketika kita makan, senang, dan pokoknya semuanya beribadah. Jangan lupa beribadah. Terima kasih. Saya Adrian Pranawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.